Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar bab 1 dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Buku yang saya pakai adalah buku karangan Yugianto dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi. Oke, untuk pertama kali kita harus tahu tujuan dari analisis dan perancangan sistem. Jadi dengan kita mempelajari analisis dan perancangan sistem itu akan mendapat wawasan, terutama ini pentingnya sistem informasi sebagai sarana pembuatan keputusan bisnis, karena dalam mengambil keputusan perusahaan pasti membutuhkan informasi yang mendukung, yang akurat gitu ya. Dan informasi yang baik, informasi yang akurat, tepat waktu, relevan itu membutuhkan proses pengolahan informasi yang baik juga dan sumber informasi yang baik juga. Nah, oleh karena itu kita juga butuh penguasaan teknik untuk menganalisis sebuah sistem, karena sistem itu terdiri dari tadi input, proses, output. Outputnya informasi, inputnya sumber informasi. Nah, ini proses ini gimana? Nah, dianalisis, dan untuk menganalisis itu kita menggunakan teknik-teknik yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Dan itu ada pendekatan yang kita pakai. Biasanya kita pakai pendekatan terstruktur. Jadi ada tahap-tahapannya dalam merancang sistem. Kita juga nanti akan mempelajari lebih dalam tentang proyek pengembangan sistem. Itu apa yang harus kita buat, laporannya harus gimana ya. Nah, untuk merancang sistem informasi, karena itu untuk membuat keputusan bisnis yang terkait dengan manajemen, oleh karena itu kita juga perlu untuk tahu konsep-konsep dari manajemen supaya perancangan yang kita buat itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya, melalui manajemennya. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran. Dengan gitu mahasiswa ya kita harus tahu tipe-tipe stakeholder dalam organisasi yang menggunakan sistem supaya kita bisa merancang sesuai dengan levelnya dan kebutuhannya gitu ya. Terus kita juga belajar proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi dan metode pengembangannya. Ya, kita untuk mengembangkan kita juga harus tahu analisis masalah yang terjadi. Terus desainnya, kita juga akan membahas desain dari sebuah sistem gitu ya. Oke, kemudian sini saya ambil pokok-pokoknya. Kita juga belajar mendesain output, input, database, dan metode pengendaliannya, karena di sistem itu perlu pengendalian supaya sistem itu tidak lemah, tidak memiliki resiko gitu ya. Nah, karena kita mau belajar sistem pengembangan, di sini kita juga belajar menganalisis kelayakan proyeknya. Jadi untuk mengembangkan sistem itu banyak cara. Nah, dari banyak cara ini, dari proyek-proyek pengembangan sistem mana yang paling layak untuk dipakai ya. Tadi saya sudah bilang kita akan belajar tentang laporan atau proposal pengembangan sistem. Nah, sekarang kita masuk ke babnya, yaitu tentang sistem. Oke, kita sudah tahu dari mata kuliah sebelumnya ya, sistem informasi. Sistem itu apa sih? Sistem itu suatu biasanya orang bilang kumpulan-kumpulan elemen, kumpulan-kumpulan komponen, atau ini juga ada yang bilang itu adalah suatu jaringan. Jaringan itu berarti kan tidak cuma satu, jaringan itu kan kumpulan-kumpulan juga. Nah, bisa kita sebut dari kumpulan prosedur-prosedur, di mana prosedur itu ada manusianya, ada dokumen yang dipakai, ada hardware yang dipakai, software yang dipakai, kebijakan gitu ya. Tergantung sistem apa yang kita bahas gitu. Nah, manusia, alat yang digunakan, hardware, software, kebijakan ini akan saling berhubungan ya, untuk mencapai atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Saya ambil contoh misalnya sistem penggajian. Berarti dalam prosedur sistem penggajian itu ada manusianya, yaitu karyawan yang menerima gaji, kemudian bagian HRD, mungkin ada bagian penghitung gaji. Nah, itu manusianya. Nah, alatnya mungkin dia pakai ceklok atau dia pakai ya macam-macam ya, perusahaan sekarang ada yang pakai fingerprint.
kemudian itu akan menjadi data yang diolah. Ada yang sudah menggunakan komputerisasi penggajian sehingga langsung bisa dikalikan dan menjadi slip gaji. Nah, itu adalah software. Kalau manual ya dihitung manual. Untuk itu juga membutuhkan dokumen, slip gaji, daftar hadir, kebijakan, surat pengangkatan, surat izin lembur. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam prosedurnya. Laporan, akhirnya laporan penggajian bulanan. Nah, itu ya. Nah, itu maka ini semua bekerja sama jadi satu, mulai manusianya, alat yang dipakai fingerprintnya itu, kebijakannya, kemudian laporan dihasilkan. Ini adalah suatu yang berjalan bersama untuk menyelesaikan, yaitu sasarannya apa? Bisa menghasilkan penggajian yang akurat dan tepat waktu. Nah, itu contohnya sistem. Oke. Makanya kita selalu bilang komponen-komponen gitu ya, atau subsistem-subsistem. Nah, ini sekarang ada contohnya, misalnya kita bicara tentang sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi itu mempunyai subsistem. Subsistem apa? Ada yang subsistem penjualan, subsistem pembelian, subsistem penggajian, subsistem aset tetap, ada subsistem persediaan. Tapi ini tergantung juga dalam situasi perusahaannya gitu ya. Ada yang aset tetap itu tidak berdiri sendiri, tapi dia menjadi satu dengan pembelian, misalnya kayak gitu. Loh, perawatannya kan beda ya. Tergantung perusahaan itu dia membagi subsistemnya gimana. Jadi ini jangan dihafal. Jadi kita harus lihat sikon yang kita hadapi juga. Nah, ini karakteristik sistem, saya bahas beberapa aja. Jadi sistem itu mempunyai komponen yang tadi ya, subsistem yang kayak sistem akuntansi ada subsistem-subsistemnya. Nah, di sini ada gambaran kalau yang suprasistem itu adalah sistem yang paling besarnya. Kemudian dia suprasistem ini terbagi dari sistem-sistem. Nah, sistem terbagi dari subsistem-subsistem. Ya tergantung company-nya. Tidak harus dua, bisa aja suprasistem ini terdiri dari 3 sistem. Dan bisa aja sistem yang ini terdiri dari 2 subsistem, ini terdiri dari 3 atau 4, ya tergantung proses bisnisnya dari perusahaan itu gitu. Contoh bisa jadi ya, ini kita pakai Widya Mandala suprasistem, misalnya universitas. Ini fakultas-fakultas, nah atau fakultas bisnis punya subsistem lagi, manajemen dan akuntansi gitu. Terus saya ambil contohnya. Nah, sistem sendiri memiliki apa? Memiliki batas sistemnya yang di merah-merah, jadi beda ya atau gambar yang tadi. Ini menceritakan tentang dalamnya, tapi kita mengingatkan kalau setiap sistem, baik suprasistem, baik sistem, baik subsistem, itu mempunyai batasan-batasannya ya. Ini yang makanya diwarnain merah itu batasannya. Contoh misalnya kayak tadi saya bilang, oh kalau perusahaan ini sistem pembeliannya itu ruang lingkupnya adalah membeli, melakukan pembelian, juga melakukan pembayaran, juga urusan tentang aktiva tetap. Nah, seperti itu. Berarti dia batasannya itu, ruang lingkupnya. Makanya kalau yang mengambil skripsi sistem, ruang lingkup ini penting banget. Kamu mau membahas pengembangan sistem yang apa, walaupun misalnya kamu mau mengambil sistem penjualan. Nah, ruang lingkup atau batasan yang kamu bahas itu apa, itu penting. Nggak harus, kita bisa meng-cut sendiri ya. Kalau untuk penelitian atau skripsi kita bisa meng-cut sendiri. Misalnya sistem penjualan itu kan mulai pesanan, barang disiapkan, dikirim, terus kita menagih, terus menerima pelunasan. Oh enggak, saya mau membahas tentang pesanan sampai pengiriman. Nah, enggak apa-apa, asal disebutkan di ruang lingkupnya. Berarti Anda membahas subsistemnya yang kecilannya, tapi tidak semua. Enggak apa-apa, gitu ya. Mungkin ya memang yang bermasalah atau yang perlu dikembangkan adalah subsistem yang itu, asal batasan sistemnya Anda sebutkan dengan jelas tuh. Nah, yang memengaruhi sistem itu adalah, jadi di luar batasnya itu adalah lingkungan luar sistem. Nah, di lingkungan luar sistem ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, kita lihat aja contoh sekarang ya, pandemi, otomatis dunia pendidikan berubah menjadi online. Ya, itu karena ada lingkungan luar yang menguntungkan dan merugikan.
Jadi daring ini ada sisi akibatnya dari luar, sisi yang menguntungkan itu mungkin jadi chance-nya kita bisa tidak terbatas waktu dan tempat gitu ya. Kemudian yang merugikan ya COVID itu lingkungan luar yang merugikan, tapi dia juga karena perubahan ini lingkungan luar yang terkait juga ada yang menguntungkan. Nah, penghubung itu antara media penghubung adalah subsistem satu yang subsistem lain, atau kita bisa bilang interface. Tapi interface itu banyak arti ya, artinya bisa menghubungkan manusia dengan melalui interface terhubung dengan sistem komputerisasi atau software yang di dalam. Jadi interface itu adalah antar muka, kayak Anda terus ada interface-nya terhubung dengan ATM, itu contohnya. Oke. Kemudian, nah saya nggak bahas yang ini. Ada beberapa slide. Nah, slide ini ada semua di buku Yogianto bab 1. Saya meringkasnya ya. Oke. Jadi sistem itu pasti ada inputnya, yaitu data, terus kemudian ada outputnya, yaitu informasi atau laporan, kemudian ya ada keluaran yang berguna juga, dan itu yang informasi yang tidak berguna itu misalnya ya di sini contohnya yang panas ya. Kemudian ada proses gitu, proses mengolah data menjadi informasi, sasarannya ya apa yang ingin dicapai. Misalnya kalau penjualan bisa menghabiskan sasarannya adalah laporan penjualan yang bisa mengklasifikasi atau menghasilkan informasi tentang kinerja sales, sehingga dengan tahu kinerja sales kita bisa meningkatkan rencana penjualan dengan memotivasi sales. Nah, seperti itu. Jadi itu ada sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Nah, ini gambaran lengkapnya. Jadi sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem. Sebenarnya subsistem ini tidak berdiri sendiri-sendiri tapi terkait. Iyalah, penjualan pun terkait dengan pembelian. Ya kan? Karena kalau urusan dagang, apa yang dibeli itu yang dijual gitu. Atau produksi, pembelian bahan baku diolah, proses produksi terus dijual. Jadi subsistem-subsistem itu akan berkaitan. Kayak di WM juga ada subsistem perpustakaan, ada BAU, ada BAAK, ada fakultas gitu ya, ada TU, ada jurusan U, semua itu berkaitan. Contohnya aja kandak KRS pun harus ada data dari perpus, yaitu bebas cekal pinjaman buku. Nah, harus ada data dari BAU, bebas cekal keuangan, terus poinnya, nilai Anda dari BAAK, kemudian proses KRS-nya oleh fakultas. Nah, itu jadi semua itu pasti terkait. Nah, untuk mengkait ini contohnya pakai interface. Nah, Anda kan mengkaitkan semua itu. KRS online itu kan ada antar mukanya. Kemudian ya setiap subsistem itu ada batasannya seperti tadi. Perpus itu batasnya ini tentang peminjaman dan pengembalian buku. BAAK sama BAU pun punya batasan sendiri-sendiri. Nah, di dalam sistem sekali lagi ada input, data yang diproses, kemudian menjadi output. Semua ini pasti ada dipengaruhi oleh lingkungan luar sistem apapun, sistem pendidikan, sistem penjualan, sistem apapun itu pasti ada lingkungan luar yang mempengaruhi. Oke, sekarang tadi kita konsep dasar sistem, sekarang kita akan membahas konsep dasar informasi. Nah, kita harus tahu informasi itu apa. Informasi itu adalah data yang diolah gitu ya. Jadi kalau Anda KRS, sebenarnya jadwal kuliah itu merupakan data ya, nilai merupakan data yang diolah nanti menjadi informasi, yaitu apa, print out KRS. Nah, itu informasinya gitu ya. Jadi pasti ada input, proses, output. Nah, data itu apa? Data itu adalah kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi yang yang terkait ya, terus harus dicatat, dikumpulkan, diolah dengan baik untuk menjadi suatu informasi. Jadi kalau Anda melakukan pembukuan kayak di penyusunan laporan keuangan atau di Kompak 2, yang Anda ketik transaksi penjualan, retur penjualan
gitu ya. Perusahaan ini memesan, kita mengirim, itu sebenarnya data. Jadi kalau Anda di penyusunan laporan keuangan itu bon-bonnya yang di buku 2, nah itu data. Jadi data faktur, data tagihan listrik, itu data. Ini diolahnya melalui apa? Proses penjurnalan, diinput terus diproses ya. Kayak di Kompak 2 itu kan kamu menginput bon-bon itu kan, yang proses accurate-nya. Kita kan waktu Kompak 2 pakai accurate. Accurate-nya memproses yaitu apa? Dari buku besar, jurnal, kemudian jadi laporan. Nah, laporan ini akan menghasilkan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Kejadian-kejadian event itu adalah bagian dari siklus transaksi. Jadi kayak penjualan, eventnya apa aja? Siklus penjualan, eventnya apa? Pemesanan penjualan gitu ya. Atau mulai penawaran harga, kemudian terjadi pemesanan penjualan, pelanggan mau pesan sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Kemudian kejadian yang ketiga adalah penyiapan barang dikirim. Ada yang penyiapan barangnya ribet, jadi penyiapan barang adalah kejadian ketiga, pengiriman adalah kejadian yang keempat. Ya tergantung sikon perusahaannya. Setelah dikirim, kejadian berikutnya adalah menagih. Setelah itu kejadian yang berikutnya lagi adalah menerima pelunasan piutang. Nah, itu namanya kejadian-kejadian yang terjadi di satu siklus transaksi. Nah, itu kalau eventnya pembelian ya sendiri. Kan tadi kan kita sudah bahas setiap sistem itu punya batasan-batasan sendiri. Oke. Kemudian, nah ini siklus informasi ya. Siklus informasi itu kayak berputar. Jadi kita start aja dari data ya. Saya jelaskannya mulai dari data. Jadi data ditangkap, fakta ditangkap ya, artinya data itu diperoleh, belum diinput. Kayak Anda dapat tagihan listrik, Anda dapat faktur penjualan yang harus diinput atau surat jalan. Nah, itu surat-surat, dokumen-dokumen itu adalah penangkapan data. Makanya yang namanya sistem itu membahas mulai penangkapan data, mulai dokumen yang digunakan. Penting banget karena penangkapan data yang salah, maka data yang diinput akan salah gitu ya. Penangkapan data ini melalui dokumen-dokumen, kemudian kita input kayak macam-macam. Bisa, atau namanya input itu berarti proses komputerisasi ya, karena APS ini tujuannya untuk membahas proses komputerisasi. Nah, kemudian dimasukkan di software atau Excel gitu ya, yang sudah ada rumus-rumusnya gitu. Kalau Anda KRS berarti masuk ke aplikasi KRS, diinput terus diproses gitu. Kalau misalnya KRS kan Anda ketik itu input, diprosesnya oh tabrakan, jadwalnya tidak bisa atau kelasnya sudah penuh. Nah, itu tuh dalam memproses. Ya, pasti ada database-nya. Dasar data ini maksudnya database ya. Artinya pasti ada database-nya, pasti ada data-datamu dari semester berapapun sehingga bisa tahu nilaimu yang nggak boleh lanjut mana nilai, atau semuanya nilainya boleh lanjut semua. Nah, itu suatu prosesnya. Kemudian menghasilkan output informasi, kelasnya Anda apa, akhirnya SKS yang Anda ambil berapa, sehingga itu menjadi data untuk BAU untuk menghitung beban atau yang harus dikenakan ke mahasiswa. Nah, kemudian informasi ini diterima ya salah satu macam-macam ya. Kalau KRS itu ya mahasiswa yang menerima, fakultas TU yang menerima untuk urusan presensi, BAU yang menerima untuk urusan penghitungan uang kuliah, BAAK juga menerima nanti untuk mengurus nilai-nilai yang diinput. Nah, karena kita sudah menerima informasi, diambil keputusan gitu ya. Kemudian keputusan ini akan menghasilkan tindakan. Jadi, oh ternyata KRS ini Klasia ini ada yang daftar ada 15, jadi cukup dibuka satu kelas aja. Nah, hasil tindakannya itu kemudian diproses, kemudian akan menjadi data lagi yang untuk proses berikutnya. Kalau misalnya penjualan ya juga sama, jadi ditangkap dari faktur, diinput gitu ya, terus diproses, menghasilkan informasi laporan penjualan, diserahkan ke manajer, dia mengambil putusan, terus dilakukan putusan itu menjadi data baru lagi.
Jadi ini siklusnya berputar gitu ya. Oke. Kualitas informasi, kalau Anda sudah punya buku Yogianto bisa buka di halaman sebentar. Bisa buka di halaman 10. Nah, ini penting banget ya. Kita harus mengetahui kualitas informasi karena sistem informasi itu adalah outputnya, ujung-ujungnya adalah menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, keputusan gimana yang mendukung pengambilan keputusan? Pertama harus akurat, artinya bebas dari salah. Jadi informasi yang kalau sampai menghasilkan informasi yang salah, wah bisa-bisa sistem itu atau prosesnya tidak dipercaya. Coba aja ya, kalau Anda misalnya ini anggap aja sistem pencatatan nilai di suatu kampus itu error, misalnya nilai UTS Anda 80, UAS 80, jadi kan nilai akhirnya 80, berarti itu grade-nya A. Tapi diproses salah menjadi B, berarti kan informasi yang dihasilkan kan tidak akurat dan mengakibatkan Anda mengambil keputusan salah yang harusnya bisa 24 SKS jadinya 21 SKS. Nah, seperti itu. Makanya kita menghindari itu, kita harus pastikan informasi yang dihasilkan itu akurat sehingga orang yang mau menggunakan informasi ini pede untuk mengambil keputusan, dia enak gitu loh untuk mengambil keputusannya. Tepat waktu, ya walaupun informasi itu bagus, tidak salah, tapi kalau waktunya tidak tepat tidak ada guna. Anggap aja misalnya nilai Anda keluarnya terlambat, tapi tidak ada ya kampus yang nilainya boleh keluar terlambat karena KHS itu kan serentak. Ini anggap aja misalnya informasi itu telat gitu ya, walaupun benar tapi waktu untuk mengambil keputusannya sudah terlambat gitu. Misalnya harusnya KRS tanggal 8 tapi nilai Anda belum keluar, teman-teman sudah keluar. Nah, Anda mempunyai informasi yang terlambat, tidak bisa KRS dong, akhirnya harus KRS manual. Nah, itu kan merugikan. Nah, itu jadi diharapkan informasi ini tepat waktu, itu penting banget, relevan, terkait. Jadi Anda harus menghasilkan informasi bukan banyaknya, informasi itu harus lengkap banyak. Kalau bisa ada 20 informasi, tapi ternyata 20 informasi itu tidak dibutuhkan semua. Untuk mengambil keputusan yang terkait itu misalnya kita cuma butuh 5 informasi, tapi gara-gara Anda menghasilkan 20 informasi padahal yang kita butuhkan itu adalah 5, sehingga pengambilan keputusannya itu nggak bisa cepat karena Anda harus menimbang sana sini yang 20 yang sebenarnya yang dipentingkan itu cuma 5. Nah, seperti itu. Contoh nih, contoh Anda ya ini tentang provider, mau pakai apa ya provider, apa ya, mau pakai Telkom, XL, Axis. Nah, itu kan banyak. Anda butuhkan informasi yang relevan gitu ya, dicari. Yang tidak relevan apa, misalnya tempat beli pulsa, padahal tempat beli pulsa sekarang lewat handphone aja sudah bisa. Nah, itu kan tidak relevan, ngapain dikasihin, walaupun disediain lengkap, itu adalah informasi yang tidak kita butuhkan, berarti itu informasi yang tidak relevan. Nah, sistem yang baik menghasilkan informasi yang relevan. Oke. Nah, itu adalah kualitasnya. Kualitasnya itu akurat, makanya tepat waktu dan relevan. Makanya nanti waktu Anda kerjakan proyek, kamu harus lihat sebelum kamu mengembangkan sistemnya itu kualitas informasinya gimana. Oh, ini penggajiannya sering salah karena waktu nyatet atau menghitung lemburan sering salah. Nah, itu berarti tidak akurat, tapi tepat waktu. Nah, makanya nanti waktu diobati, diperbaiki itu menjadi tetap tepat waktu dan akurat. Nah, seperti itu. Jadi dalam laporan proyek, kalau mau nilai proyek Anda itu tinggi, itu caranya Anda harus menghasilkan kualitas informasi yang lebih tinggi. Nah, nanti proyeknya yang di APS ini tidak perlu ke perusahaan. Jadi kalau dulu Anda yang ngambil SIA dalam kondisi offline, itu kan ke perusahaan nyari data, terus dibahas, bikin laporan proyek SIA. Nah, untuk APS harusnya juga gitu, harusnya kamu ke perusahaan.
Saya agak bebaskan sih, tapi nanti bisa kamu sampaikan ke saya, mungkin kayak mungkin Anda punya relasi yang baik dengan perusahaan, jadi Anda tetap melakukan pengambilan data di perusahaan. Karena ada baiknya sih, APS ini bisa lanjut menjadi skripsi gitu ya. Kayak kemarin semester lalu ada 6 kelompok, 5-nya itu ngambil kasus dari saya karena tidak punya kenalan di perusahaan, dan perusahaan kan karena pandemi ini takut ya menerima mahasiswa mungkin, dan dia ribet dengan urusan pandemi, banyak perusahaan yang merampingkan perusahaannya. Nah seperti itu, sehingga mahasiswa itu susah untuk mencari perusahaan sebagai objek di APS. Maka kemarin dari 6 kelompok 5 ini mengambil kasus di saya. Nanti saya memberi kasus yang kompleks untuk level APS. Nah yang kelompok yang satu, dia kan tadi saya bilang 5 dari 6, jadi ada kelompok yang satu tuh dia tetap ke perusahaan, kemudian kebetulan perusahaannya itu perusahaan orang tuanya yang masih manual. Tapi kita tidak bisa alasan mengembangkan itu karena masih manual, harus dicari kenapa kok kamu dari manual ini ingin menjadi komputerisasi. Ya alasannya pasti untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu dan relevan. Jadi nanti waktu proyek APS ini Anda boleh mencari perusahaan, mungkin ada relasi gitu ya, atau menggunakan kasus saya. Nah yang menggunakan kasus dari perusahaan itu enaknya, kalau misalnya Anda membahas dengan baik, itu bisa dilanjutkan menjadi skripsi. Kayak 2 semester lalu tuh mahasiswa saya dia membahas penggajian dari pabrik di APS. Ya memang kelompok sih 3 orang, tapi dari 3 orang ini akhirnya berunding, tiga-tiganya ngambil skripsi sistem. Jadi ngambil APS, kemudian semester depannya ngambil skripsi sistem. Tiga-tiganya si A, si B, si C ini ngambil skripsi sistem, dia bahas tentang penggajian. Kemudian akhirnya waktu skripsi 3 orang ini berunding karena yang berperan besar di APS ini ketuanya, ketua proyeknya di kelas ini. Maka yang akhirnya yang ngambil sistem penggajian itu jadi skripsi itu si A. Nah enak karena sudah dikerjakan di APS 50%, maka waktu skripsi ya dibenerin lagi. Bukan artinya, ya tergantung sih di APS Anda mengerjakan seberapa baik. Kalau sudah baik banget ya tinggal sedikit, oh kemarin itu karena dia benar-benar di APS itu benar-benar mengerjakan cukup lengkap, sehingga waktu kemudian jadi bimbingan saya, waktu skripsi itu dia cuma nambah sedikit perbaikannya karena ada kebijakan penggajian yang berubah, tapi yang lainnya tetap sama gitu. Jadi ya lumayan enak dia. Oke sebentar ya, saya tunjukkan, kita agak keluar dari buku Yogianto. Jadi yang saya ceritakan, yang anak yang pakai sistem penggajian itu dia sudah desain interface. Nah desain interface itu contohnya seperti ini, buat kayak ginian. Nah karena dia sudah membuatnya lengkap banget, waktu di skripsi tidak usah membuat ulang dari pertama, dia cukup memperbaiki. Nah seperti itu yang saya maksud. Tapi dia harus sebutkan, dengan adanya ini kualitas informasinya menjadi lebih baik. Oke sekarang nilai informasi. Nilai informasi itu apa sih? Yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi itu. Ya ini ada namanya cara pengukurannya, tapi kita nanti tidak ngukur informasi ini, sebenarnya bisa satu mata kuliah sendiri untuk mengukur informasi, nilai informasi yang itu gimana ya, nilai efektivitas. Makanya kita sebut cost and benefit. Jadi kita lihat manfaat dan biayanya dari pengembangan sistem itu. Oh ternyata nanti bisa menghasilkan informasi dengan menyelenggarakan proses ini gitu ya, mahasiswa meningkat, KHS tidak ada yang salah gitu misalnya, KRS lebih user friendly karena aplikasi ini. Nah itu manfaat-manfaat yang diperoleh. Nah biayanya, oh cukup menambah bandwidth, nah misalnya gitu. Terus ada pengurangan lembur, maka dibandingkan yang baik itu adalah manfaat lebih besar pada biaya. Tapi untuk menilai manfaat ini tidak gampang kayak gini sekarang.
kayak saya sebutkan tadi, KHS sudah tidak ada kesalahan. Nah, gimana? Dirupiahkan. Itu ada caranya sendiri untuk nilai efektivitas. Gitu ya. Oh, karena KHS itu benar, jadi mempengaruhi cetak KHS. Misalnya ini dicetak, sehingga ada penghematan tentang lembar KHS. Terus kemudian ada cara ngukur juga nilai kepuasannya dari mahasiswa atas atas sistem yang berlangsung. Nah, itu manfaatnya. Itu bisa dinilai, itu namanya intangible value ya, value yang tidak berwujud. Cara menilainya juga bisa dengan menyebarkan kuesioner. Terus nanti ada hitung-hitungannya yang akhirnya bisa dirupiahkan. Ya, karena at the end yang namanya cost and benefit ini harus dirupiahkan supaya bisa tahu nilainya. Tapi enggak seperti akuntansi ya. Manfaatnya ini makin nilai efektivitas. Jadi ada caranya sendiri melalui kuesioner terus dinilai. Terus yang tangible, yang berwujud, nilainya berwujud. Tadi kan saya bilang intangible, ada tangible, yaitu kayak penghematan biaya lembur, penghematan kertas, terus mungkin menggunakan orang yang lebih sedikit karena adanya teknologi, yang tadinya pegawainya 20 sekarang jadi 10. Nah, itu biaya yang kelihatan berkurang. Tapi bisa jadi biaya tambah bengkak karena Anda membeli software gitu ya, atau Anda harus kayak bank melakukan investasi ATM. Itu kan manfaatnya apa? Manfaatnya nasabah seneng kalau ada ATM gitu ya. Dulu waktu belum ada M-banking, jadi langsung bikin ATM, semakin banyak ATM nasabah semakin bergairah gitu ya. Tapi jangan salah, untuk ATM, satu mesin ATM itu kan harus ada kosnya gitu ya. Manfaatnya apa ya? Bikin seneng pelanggan, kepuasan pelanggan gitu. Terus ditingkatkan terus kan manfaatnya. Yang tadinya ATM cuman ambil duit doang, sekarang bisa setor. Nah, seperti itu. Nah, itu ada perubahan, tinggal nambah aplikasi, dikembangkan kan enggak? Oh ya, dikembangkan aja, biayanya kan rendah karena dulu sudah melakukan investasi ATM. Sekarang kan tinggal nambah fiturnya, atau kalau mesinnya mendukung ya dari dulu ya. Oh enggak, ternyata untuk menjadi setor tarik tunai ada biaya lagi karena alat ATM-nya jadi diganti. Nah, itu diukur. Makanya tidak semua mesin ATM itu kan bisa setor tunai karena itu kan biaya juga. Ya, harus dicari sampai titik di mana manfaat itu lebih besar daripada biaya. Oke, itu tentang informasi. Tadi kita sudah belajar tentang konsep dasar sistem yang terdiri dari komponen-komponen, prosedur-prosedur, bekerja sama untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan. Terus kita sudah habis bahas soal informasi itu adalah data yang ditangkap dan diolah menjadi informasi yang berguna, di mana informasi yang kualitas informasi itu akurat, tepat waktu, dan relevan, dan nilai informasinya manfaat lebih besar daripada biaya. Sekarang kita menggabungkan konsep dasar informasi, sistem informasi, konsep dasar sistem informasi. Ya, otomatis karena kita yang bahas ini tentang ini ya, kita mau bahas tentang komputerisasi. Yang saya bahas ini sistem informasi komputerisasi. Ya, otomatis yang tadi input, proses, output. Jadi kita akan membahas bagaimana memperoleh datanya kayak di Kompak 2 itu ya. Oh, ada datanya, ada fakturnya, terus diolah. Terus ya, untuk mendukung operasional tentunya dengan pengolahan komputerisasi akan lebih mudah, lebih cepat juga, tepat waktu tadi. Terus bisa menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan dengan komputerisasi. Oke, saya tunjukkan beberapa cerita. Nah, ini iKTP itu contohnya sistem informasi yang berkembang ya. Kalau dulu KTP itu saya nggak tahu kamu punya KTP itu sudah iKTP atau sempat punya KTP dulu terus diubah jadi iKTP. Jadi KTP yang zaman dulu itu sudah prosedurnya itu hierarkinya tinggi, harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Sekarang sudah slim dengan adanya teknologi informasi. Anda cukup ke one stop tempatnya, cukup ke satu. Atau di Surabaya itu di Siola ya, untuk ngurus iKTP, nggak usah ke sini ke sini ke sini. Nah, iKTP, jadi KTP Anda itu disimpan baik-baik ya, di dalamnya itu mengandung
informasi, mengandung data Anda. Kayaknya tidak ada chip, tidak ada untuk sliding gitu ya, di belakangnya tidak ada magnetik, tapi itu dalamnya ada magnetik untuk menyimpan data gitu ya, walaupun modelnya kayaknya cuman kayak kartu biasa, tidak ada gunanya. Ini dulu pernah ada cerita lucu nih, teman saya waktu awal-awal iktp, dia lihat model KTP-nya kok sama gitu ya, bedanya apa, cuman berlaku seumur hidup gitu, padahal bentuknya sama. Jangan salah, sama dia karena dianggap sama, terus ya mungkin jengkel ya, karena kadang-kadang ada orang yang menerima perkembangan teknologi itu dengan sisi negatif. Sama dia KTP-nya itu kayak tidak disimpan dengan baik, akhirnya hilang. Padahal di KTP itu, ini saya waktu ke Siola ini ya, jadi di administrasi Siola itu ada kayak biru-biru ini, kamu lihat ini di sini. Terus KTP saya ditaruh di atas ini untuk membaca data yang di dalam KTP. Jadi ketika KTP saya ditaruh di sini oleh petugas admin di sana, terus nyala biru-biru, cuma ditaruh, tidak di sliding atau apa, memang tidak ada chipnya ya, tapi begitu ditaruh ternyata di komputer ini terbaca. Ini saya izin foto waktu itu karena untuk bercerita ke mahasiswa saya bilang gitu ya. Jadi kamu lihat di sini, di KTP-mu itu mempunyai data ini saya tutup. Jadi keluar, ini fotonya, ini keluar nih sama. Ini bukan diketik loh. Jadi begitu ditaruh langsung keluar nih. Itu iktp. Dengan teknologi sekarang, hingga untuk nyari data nggak lama lagi. Terus ini ya akurat, ada tanda tangannya. Seandainya kita menggunakan iktp itu di mana-mana, datanya kan akan sama, sesuai, tidak macam-macam gitu ya, terus diolahnya dengan baik juga. Oke, terus saya mau cerita tentang pengembangan teknologi yang ada di farmasi RSUA, tapi ini kondisinya kayaknya sudah berubah lagi ya, karena pandemi COVID saya tidak pernah ke rumah sakit lagi, jadi saya tidak tahu perkembangannya RSUA ataupun rumah sakit lainnya. Tapi ini yang bisa saya ceritakan. Jadi dulu waktu saya antri dokter, ya memang sudah pakai nomor dokter. Setelah dari dokter saya kan mau nebus obat. Dulu itu waktu itu pakai kartu kayak nomor antrian gitu ya. Jadi terus kita ngambil nomor antrian, terus berdiri di dekatnya sini, terus ganti obat. Terus mereka menggunakan teknologi, jadi tidak pakai kertas dulu lagi, karena kadang-kadang ada orang yang ngambil terus kertasnya hilang, terus ngambil lagi, terus dia harus memperbarui kartunya lagi, kan tidak efektif, tidak efisien juga gitu. Terus akhirnya dia pakai screen. Jadi saya cuma touch di sini, jadi saya keluar nomornya nih, kartunya keluar di sini ya, karena kalau saya hilang ya harus tekan lagi, tapi kan dia tidak usah memperbarui lagi, tidak usah kayak kartu antriannya, kalau nomor satunya hilang besok waduh harus bikin nomor satu dong. Kalau ini kan tidak usah bikin, otomatis dari komputer tinggal di print. Nah terus ternyata informasinya ini kan untuk menghasilkan, ini penangkapan data, penangkapan kejadian ya. Nah terus diproses, nanti kalau saya mau ngambil obatnya, ini sudah ada laporannya di sini, oh obat saya lagi diproses, ini masih nomor segini, saya misalnya nomor 400, ini masih 339, saya kondisinya lagi diapain, ada di sini. Nah itu teknologi informasi. Jadi menyenangkan ini ya pelanggan ya, tapi saya bukan langganan rumah sakit, maksudnya menyenangkan pasien gitu ya, yang sudah sakit nunggu gitu kan. Tapi jadi nggak dikit-dikit keloket obat saya sudah, dikit-dikit keloket obat saya sudah, tapi ini sudah langsung ada informasinya di sini, kita tinggal lihat aja gitu. Sekarang serba juga termasuk KAI itu kelihatan banget teknologi informasinya. Pesen tiket sekarang bisa lewat internet, terus nebus di Indomaret atau apa gitu ya. Bahkan kalau kamu ke stasiunnya bisa lewat loket manual, bisa lewat kayak mesin ATM yang gede gitu, terus Anda klik-klik di sini sendiri, memilih tempat duduknya, mau gerbong yang mana, mau nomor yang berapa. Nah seperti itu. Jadi itu teknologi informasi. Akurat juga, update kok. Misalnya saya beli, nanti yang berikutnya mau ambil kursi saya nggak bisa, kayak sudah saya beli sudah di blok, jadi tidak bisa dipilih. Nonton bioskop juga ya, Tix ID
Itu juga teknologi informasi. Jadinya lebih hemat kita ya untuk beli, kita nggak sampai kecewa sudah ke gedung bioskop loh tiketnya habis, ini kan sudah dapat gitu ya. Terus bisa pilih seat juga gitu. Otomatis untuk bioskopnya kan karena pelanggannya meningkat, ya pendapatannya pasti meningkat gitu. Terus sampai di sana kita nggak harus ke loket, tinggal ada mesinnya untuk tukar tempat duduknya ya. Nah itu semua, tapi ya efeknya pasti cost and benefit ya, pasti menekan costnya. Salah satunya ya otomatis pegawai semakin berkurang ya. Makanya karena menggunakan teknologi ini, jangan-jangan nanti ke depan ya, ini karena kena pandemi, jangan-jangan ke depan untuk masuk ke gedung bioskopnya tidak dijaga penjaga lagi, tapi kita mungkin scan barcode gitu ya. Kalau tidak scan barcode pintunya atau kayak tertutup gitu ya, kayak gilingan, kayak kita kalau masuk ke taman hiburan kan ada kayak gilingan untuk masuk. Nah, tidak bisa bergerak, bisa aja kan. Jadi macam-macam perkembangan teknologi informasi itu. Nah, ini saya juga mau cerita. Ini ketika saya di lab Dr. Sutomo ya. Ini kok rumah sakit semua. Ya, kebetulan saya waktu itu memeriksa diri. Kalau misalnya ini terkait teknologi informasi, dan menurut saya wah ini kalau diceritakan ke mahasiswa saya bisa mendapat wawasan tentang pengembangan informasi itu segitu pentingnya. Nah ini adalah pendaftaran saya untuk tes lab. Jadi ini ada barcode-nya. Jadi saya ke kasir langsung dapat ini. Terus saya ke lab tinggal scan langsung keluar apa aja yang saya harus tes. Nah seperti itu. Kemudian saya ngambil darah. Nah kebetulan waktu itu saya ngambil tes gula darah 2 jam BB. Artinya karena 2 jam BB saya dites misalnya jam 11, terus sama susternya saya disuruh makan, diperkirakan setengah jam selesai. Jadi jam 11 selesai makannya jam 11.30. Maka 2 jam BB, 2 jam kemudian saya harus ke susternya lagi dari 11.30 itu untuk dites darah lagi, mau lihat 2 jam itu reaksi darah saya setelah makan itu gimana, gulanya tinggi atau tidak. Itu namanya tes 2 jam BB. Nah ketika saya diambil, terus ini dia ngetik di komputer nih, kalau kamu ini memang saya nggak bisa gedein ya, ini ada komputernya, dia tekan oh ini orang ini diambil tes darah pertamanya jam 11, terus dia memperkirakan secara wajar waktu untuk makan adalah 30 menit. Artinya saya keluar dari lab ini kan di rumah sakit ya, pasti ada kantinnya, pasti ada orang jualannya. Jadi terus saya makan kemudian datang ke sana, saya kan tidak kemana-mana bisa. Nah jadi sama dia sudah diperhitungkan kalau 11.30 berarti saya harus kembali 13.30. Tapi apa yang saya lakukan, Melamed? Saya pikir pokoknya kan 2 jam dari saya makan, jadi kalau saya makan jam 11 pun tidak masalah. Yang penting dari jam 11 saya berarti ambil darahnya jam 13, kan sudah 2 jam. Saya tidak tahu waktu itu kalau ini itu data. Jadi waktu saya diambil dia ketik-ketik itu saya tidak pikir kalau ini komputer, kan kelihatannya kayak mainan handphone gitu ya. Nah karena kebetulan saya daerah Surabaya Timur juga, saya nggak mau makan di rumah sakit waktu itu, jadi saya pulang kembali lagi karena perjalanan dari Sutomo kan takes time. Akhirnya saya selesai makannya jam 11 bukan jam 11.3 saya selesai makannya itu jam 12 bukan jam 11.30, padahal secara komputerisasi saya diambil darah jam 11, makan harus selesainya jam 11.30. Susternya sudah bilang ke saya, ini makannya selesai 11.30 ya mbak, nanti kembali ke sini lagi 13.30. Tapi saya itu nanti tidak apa-apa, nanti saya tak bilang susternya saya selesai makannya jam 12, jadi ngambil darahnya jam 14, kan sama aja, saya pikir gitu. Ternyata ketika saya balik dimarahin sama susternya. Karena apa? Di komputer saya sudah tercatat kalau akan diambil darah 13.30, karena nanti ini darah saya akan dimasukkan di sini bukan karena susternya juaji ya, tapi karena dia sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, kalau perusahaan yang sudah menggunakan teknologi informasi sama dengan Anda sekarang kuliah online daring menggunakan Bella, itu semua sudah tersistem. Yang tidak punya hati nurani ya sudah kayak robot ya, harus gini, tidak memaklumi apapun. Nah, seperti itu. Karena nanti dia akan menjalankan ini, sudah diprogram sedemikian rupa sama dengan ini. Jadi susternya menjelaskan ke saya, nanti darah saya ini akan dimasukkan di kayak tabung seperti ini.
ini orang ini masukkan ke tabung. Jadi tablet-tablet yang kecil ini, saya nggak tahu namanya apa, saya panggil tablet aja, dimasukkan ke tabung yang lebih besar ini. Jadi di sini ada mungkin 50 kecilan gini ya, saya nggak tahu isinya. Nah, ini dikumpulkan di belakang, ini dia yang masukin. Kemudian rumah sakit ini sudah canggih, jadi ini kan tempat pengambilan darah, terus dibawa ke lab. Bawa labnya bukan susternya jalan bawa tabung-tabung ini, tapi dimasukkan di lubang-lubang ini. Nanti begitu dimasukkan di lubang ini langsung nyampe ke ruang lab. Jadi ruang lab akan ngambil terus diproses. Nah seperti itu. Nanti tabungnya dikembaliin lewat sini nih. Jadi waktu saya di depan orang ini kelihatan tabung yang dikembalikan, serut, serut gitu. Nah tabung ini waktu di lab juga bukan menggunakan manusia juga. Jadi nanti ada kayak alat, jadi robotik, tapi bukan artinya modelnya kayak transformer gitu, bukan. Tapi mungkin kayak capit-capitan waktu kita kalau main ngambil boneka yang cemplungin koin ngambil boneka itu ya. Jadi tabung ini nanti dibuka, terus ada capitnya yang mengeluarkan satu-satu ini. Nah di sini kan sudah ada barcode-nya. Susternya jelasin, kalau sampai capitnya itu waktu ngambil darah saya yang harusnya diambil jam 13.30 ternyata diambil jam 12, sama capitnya dibuang sampah karena tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan data yang dimasukkan. Nanti informasinya salah, dia bilang, karena kan dari proses sudah kelihatan loh ini data yang salah, dibuang. Makanya susternya bilang, saya yang rugi kalau misalnya tidak nurut aturan, kalau tidak mau ya kayak saya lakukan jam 12 baru balik jam 14, itu saya yang rugi. Karena apa? Nanti hasil labnya nggak keluar, nol, karena darah saya dibuang karena dianggap darah yang salah. Nah seperti itu. Untungnya susternya baik, mungkin dia waktu itu posisinya lumayan ini sih, kayak mungkin manajer koordinator suster ya. Jadi dia akhirnya melakukan adjust, tapi sambil ngomel, bukan marah karena dia jengkel, tapi menasihati saya, mengedukate saya waktu itu. Jadi dia bilang, tolong jangan gini mbak, ini semoga penyesuaian yang dia lakukan bisa diterima sistem. Jadi dia melakukan edit gitu. Saya waktu itu ternyata gitu, saya kapok sudah. Jadi kalau kita menggunakan atau berurusan dengan perusahaan yang teknologi informasinya sudah tinggi, itu kamu harus benar-benar tahu aturan mainnya dan tidak bisa maksudnya dinego istilahnya. Nah seperti itu. Oke. Nah ini juga sistem ada juga melakukan error ya. Nah ini kamu lihat, ini saya waktu input nilai, ini anak ini nilai STS, ini nilai SAS, ini hasilnya. Nah anak ini waktu saya input, kamu lihat tugas saya input 90, ujian 95, nilai STS nya 93, terus tugas UAS 90, UAS nya 100, nilainya 96, 93 tambah 96, loh kok jadi 64, mestinya kan A, ini B minusnya. Ada kemungkinan sistem itu, nah ini prosesnya gimana, makanya perlu menganalisis sistem dan dikembangkan sehingga kayak kesalahan-kesalahan gini sudah minimal. Nah waktu kejadian ini saya lapor ke jurusan, juga saya telepon ke anaknya sih, hubungi anaknya, tolong dilihat KHS nya ya, ini kesalahan bukan dari saya karena saya sudah input dengan benar tapi olahnya yang salah. Nanti tak misalnya KHS mu nilainya B minus mestinya A, silakan protes ke jurusan, saya akan bantu juga. Kan saya nggak tahu, saya kan nggak bisa mantau terus kapan KRS nya. Ternyata setelah saya hubungi ke jurusan sebelum KHS itu sudah diperbaiki dan waktu KHS dia langsung sudah benar. Nah makanya itu penting untuk mengenal sistem ya. Oke, sekarang saya kembali ke buku Yogianto, yaitu jadi sistem ini yang tadi pengolahan transaksi harian menghasilkan laporan, itu yang cerita-cerita saya ya. Nah ini Anda bisa lihat di buku, ini sering dipakai di ini ya, di skripsi di bab 2 nya. Blok itu bukan artinya ke blok, itu artinya bagian. Input tuh macam-macam ya, input data, terus modelannya gimana, outputnya apa, teknologi yang dipakai, basis data, terus pengendaliannya ya.
nanti ini kita bahas juga ya, pengendalian input juga penting gitu ya, gimana supaya nggak salah. Makanya Anda waktu KRS kalau misalnya kelasnya penuh ada pengingat, oh ini kelasnya sudah penuh, nah itu sebenarnya pengendalian input sehingga orang yang masuk itu nggak salah gitu. Sekarang SIM, saya bahas tentang sistem informasi manajemen ya. Nah sekarang kita bahas SIM ya, sama sekali lagi yang namanya sistem pasti input proses output informasi, menghasilkan informasi. Nah karena manajemen berarti untuk kebutuhan manajemen, dimana ruang lingkup manajemen itu luas ya, bisa akuntansi, SIA, bisa pemasaran, manajemen persediaan, personalia, itu semua yang terkait dengan SIM. Ini sudah Anda ambil mata kuliahnya ya. Jadi ruang lingkupnya SIM itu luas, istilahnya kayak satu perusahaan. Nah SIA itu adalah bagian dari SIM yang Anda bisa lihat di sini. Sama sebenarnya definisinya sama, cuman kalau ini untuk kebutuhan manajemen, kalau SIA itu berorientasi ke finansial. Jadi dia ujung-ujungnya laporan yang ada angka-angkanya. Tidak harus laporan keuangan sih, laporan manajemen ya bisa, laporan yang data-data keuangan yang relevan. Jadi ya tadi laporan ini ya. Sorry tadi saya pause. Jadi ya menghasilkan laporan keuangan juga laporan non keuangan, tapi ya ujung-ujungnya ada angka, misalnya kayak laporan hasil penjualan gitu ya, laporan tentang karyawan yang terlambat masuk kerja gitu ya karena dari backlog. Nah itu jadi itu juga termasuk di SIA, karena kan nantinya kan dari hasil jam masuk itu akan menghasilkan sistem input dari sistem penggajian. Oke, kemudian peran SI sistem informasi bagi manajemen ya, pastinya untuk pengambilan keputusan gitu. Terus untuk menyediakan informasi di semua tingkatan, artinya semua level manajemen. Jadi kalau Anda lihat di buku, level manajemen itu ada level bawah, level menengah, level atas. Contoh di WM, manajer level atas anggap aja rektor, level menengah dekan, level bawah misalnya kajur. Nah sistem itu menghasilkan informasi bukan hanya untuk rektor aja, tapi mulai dari kajur, kemudian ke dekan dan ke rektor. Nah karena informasi itu penting untuk pengambilan keputusan, sistem informasi mendukung pengambilan keputusan, dan kita menyediakan informasi untuk semua level manajemen, makanya sebagai analis, orang yang melakukan analisis dan perencanaan sistem harus mengerti dulu kegiatan manajemennya atau proses bisnis perusahaan, terus nanti tipe-tipe keputusan yang akan diambil itu apa. Jadi sehingga dia bisa menyediakan datanya dan mengolahnya gimana, terus menghasilkan laporan yang gimana. Jelas beda, laporan untuk kajur, laporan untuk dekan, laporan untuk rektor beda-beda. Kajur lebih ini ya, lebih banyak ya, karena dia levelnya nanti ada keterangan. Jadi semakin atas informasi itu semakin tersaring, bukan lebih sedikit tapi tersaring, ekstrak gitu. Kalau semakin bawah level manajemennya, informasinya jumlahnya banyak karena terkait dengan operasional. Oke, sekarang kita mengerti tentang kegiatan manajemen supaya bisa merancang sistem dengan baik. Kegiatan manajemen ya, ada perencanaan strategik, manajemen operasional. Nah, ini tergantung level manajemennya. Kalau pengendalian operasi itu adalah level bawah tadi, yang saya ambil contoh kajur ya. Oh iya, kalau ada dosen yang nggak masuk, nggak ngelapor, nah itu kan operasional sehari-hari. Itu urusannya sama manajer level yang bawah ini gitu ya. Terus kalau ada mahasiswa yang kecekal harus KRS manual, harus ngambil pengendalian yang kayak apa, terus misalnya nanti ujian gimana supaya berlangsung dengan baik, pengendalian yang baik gimana supaya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada
ya diminimalisasi tindakan kecurangan mahasiswa. Nah, itu Kajur yang mikir. Pengendalian manajemen itu lebih tinggi, artinya ringkasan dari operasional. Itu yang misalnya dihandle oleh dekan. Gimana sudah tidak ngomong tentang keseharian ya, dia ngomongnya lebih besar skupnya. Jadi apa yang harus dilakukan fakultas, jadi kayak gitu. Untuk tidak ngurusin kayak dosen tidak masuk lagi, gimana ini sekarang perkuliahan daring, apa yang harus disiapkan? Oh, pelatihan supaya dosen ini bisa mengajar daring dengan baik. Nah, seperti itu. Kan dia sekali untuk jangka waktu yang lumayan panjang. Kalau operasional kan ngurusinnya ya sehari-hari. Strategi, wah lebih tinggi lagi itu biasanya rektor. Gimana ini pandemi Covid berubah menjadi daring lain, keputusan rektor dengan keputusan dekan, dia harus mikir sampai kelulusannya harus gimana, terus dana bantuan pemerintah dia harus gimana. Nah, seperti itu. Terus strategi WM dalam mengambil posisi daring itu gimana. Nah, itu nah, semua perencanaan ini, semua pengendalian ini itu membutuhkan informasi supaya tidak salah mengambil keputusan atau merencanakan strategi. Nah, keputusan yang diambil tersaring dan rinci. Tak rinci itu yang saya bilang tadi, pengendalian operasional tuh informasinya rinci. Makanya di data tiap dosen yang kuliah minggu pertama, oh pasti diperiksa nih kita dosen. Kuliah minggu utama siapa yang absen, pasti kena teguran, karena minggu pertama itu penting banget. Jangan sampai mahasiswa, loh dosennya tidak datang. Nah, itu kan first impression, kesan pertama, pasti ditegur. Nah, jadi detail banget itu yang namanya Kajur kalau minta informasi, tidak tersaring gitu. Kalau tersaring itu artinya kayak ini, dekan sudah tidak ngurusin dosen yang tidak datang minggu pertama, tapi dia akan melihat selama 1 semester. Nah, jadi lebih tersaring. Dari rinci itu tersaring itu. Berapa persen Tineke ini masuk kuliah? Berapa persen Tineke masuk kuliah tidak terlambat? Oh, sekarang saya tidak bisa terlambat karena semua tercatat di Bella ya. Nah, seperti itu. Nanti disaring, nanti tinggal klik-klik bisa keluar. Nah, seperti itu. Rektor, oh lebih tersaring lagi. Tapi itu bukan artinya mengurangi ya. Jadi jangan lupa, jangan salah, tersaring itu bukan artinya mengurangi, tapi dibikin ringkasan lebih tersaring gitu dari rincian tadi. Sekarang keputusan manajemen, tidak terprogram, tidak terstruktur, setengah terprogram, terprogram. Biasanya yang terprogram artinya yang keputusan yang berulang-ulang itu adalah manajer yang level bawah. Tidak terprogram itu yang level atas. Jadi yang terprogram itu ya contohnya yang tadi, Kajur mengurusi dosen yang terlambat masuk, itu kan bukan artinya dosen terlambat masuk itu terprogram, maksudnya dosen terprogram untuk masuk tidak terlambat. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada dosen yang terlambat ya sudah kayak rumusan, lalu kalau kayak gini ini gitu ya. Mahasiswa kalau kena tidak masuk berapa kali kena tilang ya sudah ini, jadi keputusannya sudah terprogram. Kalau ada mahasiswa yang kecekal nyontek, hukumannya adalah 3 mata kuliah digugurkan, yaitu 3 mata kuliah yang berlangsung. 3 mata kuliah itu adalah yang berlangsung sebelum hari ketangkap sama setelah hari ketangkap. Ya sudah, keputusannya sudah itu terprogram, sudah ada rumusannya. Lalu dekan ya karena levelnya lebih tinggi, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang nggak ada aturannya, sehingga dekan ini harus berkoordinasi dengan Kajur juga untuk keputusan yang tidak terprogram. Ya, contohnya mendadakan pandemi gini, ini kan tidak ada yang program pandemi gitu ya. Apalagi rektor lebih sering, ya ada sih rektor terprogramnya, tapi dia lebih sering tidak terprogram. Tiba-tiba ada peraturan pemerintah kalau mengharuskan nanti ini sistem penilaian akreditasinya beda. Itu kan nggak ada rumusannya. Nah, makanya dia butuh informasi. Kalau informasinya banyak, wah tidak selesai dia ngurusin satu keputusan. Makanya keputusannya harus tersaring. Ya, otomatis kalau manajer atas masih pengetahuannya juga wawasannya luas ya. Nah, itu adalah tipe keputusan manajemen, adalah tipe informasinya, adalah tipe perencanaannya. Jadi nanti waktu Anda merencanakan rancangan sistem itu dukung yang mana? Oh, penjualan berarti operasional. Nah, seperti itu. Saya mau bikin, biasanya sih APS itu ke operasional ya, tapi pernah ada operasional yang unik. Jadi ada yang ngambil proyek
di APS itu tentang pinjaman ruang di WM. Jadi bahasnya tentang pinjaman ruangan di WM. Jadi bagus banget itu APS-nya, saya senang banget sampai saya kasihkan ke rektor, wakil rektor 2 untuk dipelajari karena benar-benar dia mengembangkan informasi untuk peminjaman ruang tuh yang sangat efektif. Jadi tinggal tampil di komputer, tinggal klik-klik, oh ini ruangannya kosong, nanti ada notifikasi ke bagian ini. Bahkan dia sampai merancang supaya cleaning service tuh tahu kalau ruangan ini sudah tidak pakai, supaya bisa dikunci, dibersihkan terus dikunci. Besok nanti kapan harus dibuka. Jadi dia sudah memikir sedemikian rupa. Nah itu, tapi itu operasional ya. Kita jarang ngurusin ke manajemen sama strategi. Mungkin yang manajemen itu perubahan dari sistem KRS menjadi manual menjadi komputerisasi, itu perubahan yang cukup, itu ya operasional ya, itu juga operasional. Memang biasanya yang kita bahas itu yang terjadi sehari-hari karena sudah jelas rumusannya. Atau pengendali manajemen itu berarti Anda harus benar-benar menguasai proses bisnisnya, karena namanya manajemen itu kan artinya ada jangka waktunya, apalagi strategic planning itu keputusan yang kita ambil atau program yang kita olah itu untuk 10 tahun ke depan. Nah seperti itu, untuk mencapai tujuan 10 tahun ke depan. Makanya kamu harus tahu posisinya. Nah ingat, APS ini kita ngambil di pengendalian operasional ya, supaya meningkatkan operasional perusahaan itu menjadi efisien dan efektif dan menghasilkan informasi yang apa? Yang akurat, tepat waktu, dan relevan, yang rinci. Karena kita biasanya di pengendali operasional, maka kamu harus menghasilkan rinci. Tapi tahu nggak kalau di accurate itu, atau kamu pernah nggak klik-klik, jadi mau laporan yang harian, klik harian, atau kamu lihat mutasi bank gitu ya, ada mutasi mingguan, mutasi harian. Kalau kamu klik harian berarti nanti dia rinci hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Kalau mingguan nanti 1 minggu langsung dilihat debitnya berapa, kreditnya berapa, saldonya. Nah itu artinya difilter. Nah Anda mau menyediakan filternya sampai seberapa, dari yang detail mau terberapa tersaring. Nah seperti itu, jadi tinggal klik-klik kayak gitu ya. Kalau kamu mau lihat laporan-laporan tersaring ini, bisa lihat di accurate report itu. Ada baiknya untuk APS tuh kamu sering-sering buka program accurate supaya mendapat apa ya, mendapat masukan, oh interfaceku harus kayak apa. Kan kamu dari nol banget. Atau lihat aja di Google atau YouTube, mungkin ada tipe-tipe interface yang cocok dengan masalah Anda ya. Terus kita biasanya keputusan yang terprogram jangan sampai tidak terprogram, jadi supaya kayak rumusan, kan kita masih belajar, jadi kita membuat keputusan yang terprogram. Misalnya sistem penggajian, kalau kerja 40 jam tidak dapat lembur, lalu 41 1 jamnya dihitung lembur. Nah itu kan tinggal pakai rumus, itu terprogram. Nah itu yang kita buat nanti di APS. Kayak KRS tuh ya terprogram. Kalau kamu nilai E tidak bisa terus, kalau nilai D bisa terus, tapi kalau misalnya belum ngambil mata prasyarat tidak ada nilainya, tidak bisa terus. Nah seperti itu sudah terprogram. Itu yang nanti yang kita buat ya, jangan sampai yang tidak terprogram. Ada enggak yang tidak terprogram yang dibuat di APS? Pernah nih, ini contoh nih, lucu, saya sampai bingung. Jadi dia mau bikin siklus penjualan untuk UMKM kerajinan yang buat kotak tisu. Jadi kotak tisu ini sama UMKM ini dia bekerja sama dengan ibu-ibu di sekitarnya. Nanti bahannya ibu-ibu itu ambil terus dibikin jadi kotak tisu, terus diserahkan ke ini untuk dia juga bikin. Tapi kan karena kebutuhan pasar tinggi dia butuh tenaga kerja. Tapi kalau dia rekrut tenaga kerja kan rugi, berarti harus ngajiin. Jadi dia sistemnya kerjasama dengan ibu-ibu yang di sekitarnya. Dikasih, lu mau nggak ngerjakan kotak tisu ini, aku butuh, ada pesanan 20, tapi saya sanggup bikin 10, lu mau nggak bikin 10. Nah seperti itu ya, jadi sistemnya seperti itu. Nanti setelah bikin diserahkan ke yang UMKM ini untuk dijual. Nah yang tidak terprogram itu apa? Jadi saya tuh bingung ketika sudah jadi interface-nya. Jadi gini, dia itu mau menghitung HPP-nya. Dia itu bilang, jadi bahan diambil Bu, janjian 3 hari. Kalau 3 hari telat kena denda, dipotong. Terus juga ada dilihat hasil kotak tisunya rapi atau tidak. Kalau tidak rapi
maka nilainya kurang. Nah, saya pikir dia ada kategorinya. Kategori A sangat tidak rapi. Kategori mungkin kategori ada kategori reject juga mungkin ya. Terus kategori B sedengan, kategori C paling bagus. Di mana kategori B yang nyerahkan kategori B nanti dinilai misalnya 10.000. Ternyata enggak. Dia bilang enggak, Bu. Jadi nanti by feelingnya si yang punya. Jadi dia lihat, kotak tisumu ini kurang rapi, saya nilai segini ya. Nanti ini saya nilai 11.000 ya. Ini kurang rapi juga, saya nilai 9.000 ya. Lah gimana masuk ke komputerisasi? Itu kan berarti semua di input semua ya, namanya bukan komputerisasi ya, manual sekalian aja, pakai Excel tapi di input manual. Jadi gini ya, jangan pikir alatnya komputer tuh berarti komputerisasi. Komputerisasi tuh Anda cuman input kayak di Accurate, Anda cuman input, yang melakukan proses tuh softwarenya, terus menghasilkan output. Lah kayak orang ini kita nginput kali unitnya, terus setiap kali kita nginput harganya, terus kita ngitungin lagi. Loh ngapain pakai komputerisasi. Nah seperti itu namanya tidak terprogram, by feeling. Tapi ya bukan manajer yang atas ya, bukan setengah terprogram, itu memang nggak bisa dikomputerisasi kondisi kayak gitu. Oke, nah sekarang kita hampir selesai. Nah sekarang kita ke organisasi sistem ya. Memang kita ngerti kalau susunan organisasi, struktur organisasi itu pasti ada strukturnya, ada departemen-departemen di mana setiap departemen ini mempunyai wewenang, hubungan wewenang yang formal. Yang atas manajer punya staff, di atasnya manajer ini ada lagi misalnya mungkin direktur, ada lagi yang sebelum direktur manajer ini ada manajer area ini wakil direktur, baru direktur. Nah macam-macam sih struktur organisasi itu ya, tapi ada hubungan wewenang formal gitu ya yang menunjukkan struktur kerjanya. Tiap organisasi beda, walaupun sama-sama usaha restoran, walaupun sama-sama usaha dunia pendidikan kayak di WM sama di kampus lain. Lucu ini, ada yang kalau di WM ini sekarang berubah, UKM yang level universitas dulu kan namanya UKM, sekarang namanya kementerian. Nah kalau kita punya BEM fakultas ya, ketua BEM, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada universitas lain yang ketua BEM-nya itu namanya gubernur. Jadi ya tergantung struktur organisasi, tapi gubernurnya dia itu sama aja dengan ketua BEM, tapi istilahnya dia pakai gubernur. Ada yang pakai namanya presiden mahasiswa. Nah itu istilah-istilah. Tapi kita lihat struktur organisasinya kayak apa. Nah seperti itu. Nah terkait dengan sistem, kita harus mengerti struktur organisasi dulu. Makanya nanti kamu harus tahu struktur organisasi, karena kita melayani yang mana, terus terkait yang mana, siapa yang ACC. Nah itu, oleh karena itu kita juga setelah dari struktur organisasi kita harus cari job desk-nya ya. Job desk itu rinciannya apa yang dikerjakan oleh unit tersebut gitu. Oke, nah sekarang kita terkait ini yang topik kita struktur organisasi sistem informasi. Artinya gini, divisi atau departemen sistem informasi itu di perusahaan itu tergantung. Ada perusahaan yang manual, tidak menggunakan teknologi informasi ya, tidak mempunyai divisi sistem informasi. Nah WM punya, bukan BAK, namanya PDI. Kalau kamu ke kampus ke lantai 2 ya, TU Fakultas Bisnis. Nah yang di belakangnya lift itu ada ruangan. Nah itu adalah pusat data informasi, namanya pusat data informasi. Nah itu sistem WM punya pusat data informasi untuk melayani informasi yang di WM. Nah dia punya divisi SI, bagian sistem informasi atau unit sistem informasi di struktur organisasinya. Nah akuntansi ada yang karena dia komputerisasi tapi komputerisasinya sederhana, cukup cuma satu, tidak usah jadi manajer. Kalau di WM itu manajernya maksudnya bukan manajer, namanya ya levelnya manajer, ketua PDI. Nah terus ada staf PDI. Nah ada yang perusahaan kayak accounting misalnya, dia perusahaannya tidak gede-gede banget atau sudah komputerisasi, sudah tidak membutuhkan tenaga yang banyak tapi komputerisasinya sederhana, maka dia cukup pakai satu, di mana sistem informasinya ini untuk akuntansi. Jadi levelnya, jadi tidak ada manajer PDI, jadi levelnya orang IT-nya perusahaan ini selevel dengan bagian pembelian, selevel dengan bagian penjualan, di mana di bawahnya
kepala akuntansi. Nah, berarti dia menempatkan SI di bawahnya akuntansi. Tapi ada juga perusahaan yang sudah kayak bank. Teknologi informasinya itu kayak gitu, dia sudah punya departemen SI yang complicated. Ada bagian perencanaan sistem, ada bagian koordinator input, jadi dia ngurusin tentang input-input yang ada di bank, ada yang ngurusin tentang proses, ada yang ngurusin tentang analisis. Jadi ada divisi-divisinya. Jadi istilahnya divisi SI-nya itu hampir kayak divisi satu perusahaan yang manual tadi, karena dia kan sudah besar dan lebih kompleks ya kebutuhan sistem informasinya. Itu tidak di bawahnya bagian akuntansi. Mungkin kepala, mungkin jangan-jangan ada perusahaan yang direkturnya ada dua, direktur keuangan sama direktur sistem informasi. Jadi beda dengan ceritanya saya tadi ya, cerita saya yang tadi kan orang SI di bawahnya orang accounting, tapi ada juga yang karena demikian rupa sistem informasinya sehingga dia mempunyai divisi sistem informasi yang lumayan complicated ya. Kamu bisa lihat di halaman, nanti kalau sudah ada bukunya kamu bisa lihat di halaman sebentar, bisa lihat di halaman 33 itu khusus divisi sistem informasi, bukan satu perusahaan. Itu sudah sedemikian banyak orang gitu ya, belum lagi divisi yang akuntansi dan ini. Nah ini karena perusahaannya gede, mungkin dia bank yang sangat mengandalkan teknologi informasi, atau kayak perusahaan Telkomsel, XL, itu pasti divisi sistem informasinya ini ya, nggak sesederhana kalau yang tidak mengandalkan teknologi informasi. Saya pernah punya teman yang kerja di Excel, dia tuh divisinya saya sampai bingung, apa itu ya, saya baru dengar jabatan kayak gitu ya, karena dia ngurusin tentang program apa, nah seperti untuk menghasilkan paket-paket dalam provider yang dinaungi, nah seperti itu. Oke, nah ini merupakan slide saya terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat, stay healthy.